Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Melan. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menikmati cerita sejarah Indonesia pada bab 2, pelajaran bahasa Indonesia kelas 12. Pada bagian A ini, kita akan mempelajari 7 subbagian. Langsung saja nih, pada bagian yang pertama, yakni pengertian novel sejarah. Novel sejarah merupakan novel yang dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Adapun jenis novel sejarah ini terdiri dari 3 bagian, yakni rekon pribadi, rekon faktual, rekon imajinatif. Di mana disebut rekon karena novel sejarah merupakan kategori novel ulang dan ketiga jenis kategori tersebut berdasarkan jenisnya. Nah, untuk jenis novel sejarah tergolong ke dalam rekon imajinatif. Artinya, novel tersebut berdasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah, misalnya kegemaran, emosi, dan keluarga. Bagian yang ketiga, kita akan belajar tentang manfaat novel sejarah, di mana manfaatnya yang pertama adalah pentingnya sejarah dalam pendidikan, yang kedua membantu memperkenalkan dan mengakrabkan suatu masyarakat pada masa lalu bangsanya, dan yang ketiga adalah nilai pendidikan atau moral pada novel sejarah dapat ditanamkan kembali pada akar bangsanya. Bagian yang keempat adalah mendata informasi dalam teks sejarah, di mana mendata informasi di sini tentunya informasi yang penting dalam novel sejarah, di mana lebih mengarahkan kepada fakta sejarah yang dijadikan latar penceritaan serta imajinasi penulis atau fakta tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada tahap yang kelima, yakni menentukan hal-hal yang menarik dalam novel sejarah, di mana hal-hal yang menarik ini pertama adalah mengapa tokoh itu diceritakan atau menjadi pusat penceritaan. Yang kedua adalah apa kelebihan dan keunikan dari si tokoh yang berbeda dengan tokoh lainnya. Dan yang ketiga adalah hal-hal unik apa yang terjadi dan dapat diteladani dari orang tersebut. Selanjutnya adalah mengidentifikasikan struktur teks cerita sejarah, di mana satu ada pengenalan situasi cerita, expression atau orientation, yang kedua adalah pengungkapan peristiwa, yang ketiga menuju konflik atau rising action, yang keempat adalah puncak konflik atau turning point atau komplikasi, dan yang kelima penyelesaian atau evaluasi atau resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Selanjutnya adalah membandingkan novel sejarah dan teks sejarah. Terdapat 5 perbedaan yang dipaparkan pada buku pembelajaran bahasa Indonesia kelas 12. Namun ketika telah diperjelas dan dirangkum secara garis besarnya, perbedaan itu adalah teks sejarah memang bersumber pada kenyataan sejarah yang pernah ada dan terjadi, walaupun aspek di dalamnya adalah faktual atau kenyataan. Sedangkan teks novel sejarah memang ada dan bersumber dari tokoh telah terjadi sejarah, namun penggambaran selebihnya adalah kenyataan imajinasi pengarang yang membuatnya menjadi novel dengan penceritaan karyanya. Kita lanjut pada bagian B, di mana yang pertama adalah menganalisis kebahasaan teks cerita novel sejarah. 1. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. 2. Menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu. 3. Menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. 4. Menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. 5. Menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. 6. Menggunakan banyak dialog. 7. Menggunakan kata-kata sifat.
selanjutnya adalah menjelaskan makna kias yang terdapat pada teks cerita novel sejarah. Nah, makna kias di sini sama artinya dengan makna konotatif, di mana konotatif merupakan penggambaran tentang sesuatu di mana itu bukan makna sebenarnya. Nah, dapat terlihat contoh di sini adalah terpukul hatinya, sangat sedih, tulang punggung, sumber kekuatan. Nah, selain menggunakan kata kias, novel sejarah juga sering menggunakan peribahasa.